Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Lukman, selamat Halo Kak sore. Juno, Apa selamat kabar? sore. Alhamdulillah baik. Yeah, it's good to see you, man. Yes. Yes, alright, that's a good answer. Hmm. Yes. Taunya yes, no doang. Ya, of course. Ketemu lagi kita di podcast Aksi Nyata hashtag dari Kamu untuk Indonesia dengan gue Herjuno Syaputra dan co-partner gue. Lukman Nurjah. Oke, kita salam dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Lukman, Sebelum mulai kita kasih Aha. tahu lagi ya Kak Juno ke audiens nih podcast kita Yoi. tuh tayangnya di mana aja nih? betul sekali. Kita ada banyak sekali platform, kurang lebih ada 10. Ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitternya Partai Perindo, dan juga ada RCTI Plus, Okezone, Sido News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan website dari Partai Perindo. Terus kita juga bakal bagi-bagi e-voucher belanja total Rp500.000. Ada 5 voucher masing-masing senilainya Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 5 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kita kali ini. Jadi kalian yang mau dapetin e-voucher belanja gratis, yuk dari sekarang berikan quotes tentang tema kita hari ini, yaitu pekerjaan rumah setelah UU TPKS disahkan. Alright, Oke. e-voucher and also UU, right? Yes. What's that? What UU stands for, man? Hah? UU stands for-nya apa? UU Hah? Undang-undang. Oh, undang-undang. Man, oke. Jangan Oke, bikin oke. Kak Juno puasanya bertambah nih Iya, iya. pahalanya ya. Lukman, anyways ya, kita sebelum mulai, gimana nih Oke. sejauh ini Lukman mengarungi bulan Ramadan? Alhamdulillah. Aha. Baik-baik aja sih sampai aja. sekarang ini. Sudah batal berapa? 1. Oh gitu. Lagi puasa ya, nggak boleh bohong. 5. Lima, nah begitu, benar, harus jujur, tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa memang kamu belum siap dalam mengarungi hidup ya. Beda sama Kak Juno. Kak Juno nggak sahur. Tetap puasa. Oh, of course. Man, tadi kan kamu udah nyebutin ya di awal bahwa undang-undang ya TPKS. Lukman sendiri pernah denger nggak sih soal ini atau isu ini, atau belakangan kan memang banyak tuh di pemberitaan. Kalau Lukman sendiri jujur nih, denger nggak ada yang berseliweran soal ini? Ntar lu, TPKS itu kepanjangan dari apa dulu? Tindak pidana Tindak kekerasan. pidana. Oh, pernah dengar. Kalau tindak perdana kekerasan seksual. No, perdana. Bukan album perdana, bukan. Tindakan Tindak pidana tindak pidana kekerasan seksual. Oh, pernah dengar kalau itu. Soal apa ini kira-kira? Pencabulan. Yes, exactly. Jadi ini banyak sekali kan kasus-kasus kekerasan seksual. Kamu ingat yang ada pengasuh pondok pesantren yang mencabuli santri yang di Jawa Barat banyak, yang banyak yang sampai hamil dan punya anak ya, belasan sih. Yang kemarin sempat dihukum mati. Iya. Ya, ada ya salah Ada satu. juga. Nah, itu jadi salah satu contoh gimana sebenarnya penegakan hukum di tanah air ya, Lukman, terkait korban-korban kekerasan seksual. Pidana kekerasan Dan nggak seksual. salah, jangan salah ya bahwa korban itu nggak cuman perempuan, Lukman. Kita pun sebagai cowok bisa jadi target. Iya. Iya. Wow, Makanya serem jadi sekali. ini penting untuk Cowok kita tahu dicabulin cowok. bagaimana perkembangan dari undang-undang TPKS ini dan juga anak-anak millennials, biar kita makin aware nih ya dengan lingkungan kita, dan hal-hal kayak gini bisa kita cegah. Jangan sampai terjadi. Karena kalau kita lihat ini kayak fenomena gunung es, kok gunung emas. Gunung es, man. Iya. Kayak ya cuman 1-2 kasus, padahal tuh banyak banget kasus tadi, pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, dan pelecehan seksual, Lukman ya, bukan soal ya tadi fisik ya. Kalau kita texting juga, ngomong, itu juga kalau yang di undang-undang ini udah masuk pelecehan seksual. Jadi kamu hati-hati kalau WA orang atau ngomong orang, kalau memang itu dirasa melecehkan bisa dilaporkan. Oh, sekarang bisa dilakukan. Bisa dilaporkan. Jadi harus sangat hati-hati. Itu kenapa kita harus tahu bagaimana perkembangan dari undang-undang TPKS ini. Dan podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial sekali, tokoh muda ya. Ini yang sering banget kita lihat pemikiran-pemikirannya dan juga aksinya di berbagai platform dan juga media. Beliau adalah dulu aktivis Indonesia Corruption Watch, ICW ya. Kemudian bergabung dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langsung kita sapa, ada Mas Tama Satria
Langkun. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam Mas Aduh. Juno, Mas Lukman. Iya, betul. Lukman Nurja. Kalau Mas Juno kan sering ya, Mas Lukman. Kalau kita perdana nih Mas Iya, Tama. perdana pertama ketemu. Tapi mungkin kan dia lebih terkenal di dunia Oh lain. iya, di dunia lain dia sangat dunia terkenal. lain. Di dunia dia ini a TikTok sensation from Southeast Asia. Lukman Nurja, ladies and gentlemen. Mas Tama, anyways terima kasih Oh, ya sudah mau hadir di ini yang kedua kali ya. Kedua kali. Tapi yang pertama bareng Yang gua ya. pertama kali Oke. ya. Pertama kita ngomongin soal binomo. Oke, wah seru juga tuh ya. Soal investasi bodong ya. Benar. Investasi ilegal. Aha, dan yang ini kita ngomongin kekerasan yang seksual. berbeda. Ini asik loh ini bahasannya. Karena kenapa asik? Iya. Karena menurut gue ya Mas Tama, anak-anak muda tuh perlu tahu Iya. hal-hal kayak gini. Karena mereka ya tadi kan undang-undang tuh dibuat untuk kita tadi punya payung hukum, mencegah juga. Dan anak muda tuh punya andil dalam tadi melakukan perubahan. Salah satunya tadi mencegah kekerasan seksual dan ini luas sekali ruang lingkupnya. Genderless, jadi nanti akan coba kita bedah. Tapi Mas Tama, sebelum kita ngomongin topik kita, Mas Tama gimana Ramadannya kira-kira? Lancar-lancar sih sejauh Lancar-lancar. ini ya. Apa yang spesial kali ini? Ya, yang spesial kali ini karena di Ramadan ini saya bergabung dengan Partai Perindo. oke. Jadi di Ketua Siap. DPP pas 1 April. Jadi puasa, saya sebagai anggota partai politik sekarang. Luar biasa. Oke. Nah, ini kan tadi aku bilang kan, Lukman bahwa look at. Jadi keren. Oke, Namanya jadi jadi look. look. Oke. Man, kan Mas Tama kan tadi ICW, itu Corruption Watch yang buat yang korupsi gitu man. Jadi aktivis anti korupsi, terus ada LPSK itu yang perlindungan saksi dan korban, dan sekarang di Perindo. Iya. Ini kan three different platforms ya. Iya. Tapi sebelum kita ngomongin 3 ini Mas Tama dulu kenapa sih tertarik dengan tadi hal-hal seperti ini dan akhirnya terjun sebagai aktivis anti korupsi dan LPSK. Backgroundnya dulu seperti apa Mas? Boleh kenalan dulu? Iya, mungkin kalau dulu kan karena saya kuliah di Fakultas Hukum ya. Oke. Kebetulan juga pernah jadi ketua senat. Kemudian juga misalnya di sekeliling lingkungan kampus juga kadang-kadang ada banyak orang yang butuh bantuan hukum. Jadi kadang-kadang mereka nggak punya biaya. Ya. Terus mereka juga menghadapi masalah, misalnya. Jadi itu yang kemudian memicu saya bahwa kemudian kita nih yang kemudian punya pengetahuan, punya pengalaman di bidang itu, Betul. ya nggak ada salahnya kemudian kalau kita juga bantu orang banyak. Misalnya kayak ada orang anak-anak misalnya tertangkap kasus kejahatan, Yeah. itu kan juga dari sisi kejahatan memang melakukan kejahatan, tapi di sisi lain dia kan juga butuh yang namanya pendampingan secara hukum. Jangan sampai dia semena-mena di apa namanya di prosesnya, yang lain-lain itu menurut saya hal-hal yang harus diurus begitu. Kemudian juga yang lain-lain misalnya seperti isu-isu publik ya, misalnya soal katakanlah soal air aja. Air misalnya menggunakan dulu kan Indonesia kan di Jakarta ya ada air Terapalija dan lain sebagainya Ya, ya. betul. Nah itu kan kadang-kadang juga ada masalah misalnya masyarakat kok susah ya di Jakarta dapat air bersih. Benar. Nah itu kan juga hal-hal yang kemudian secara hukum kita juga harus perlu dampingi nih orang-orang yang merasa protes tapi dengan jalannya. Jangan sampai dia anarkis kemudian dia buat kerusakan tapi kita dampingi secara hukum. Ya udah kita gugat misalnya Pemprov DKI misalnya. Nah itu menurut saya jalan-jalan atau jalur-jalur yang secara hukum kita bisa perjuangkan. Nah ini yang kemudian jadi cikal bakal kenapa kemudian ICW tertarik merekrut saya. Nah kemudian isu anti korupsi, lapor kasus, kemudian di LPSK juga sama. LPSK bahkan lebih lagi menurut saya. Yang biasanya korupsi, sekarang saya nangani banyak hal. Misalnya ada kayak pelanggaran berat, kekerasan seksual, pencabulan, bahkan misalnya ada juga terorisme. Jadi banyak kejahatan yang kemudian kita dampingi dalam konteks korbannya ya sama saksinya gitu. Jadi ya saya rasa masih sejalan. Dan terakhir ketika dia gabung di partai politik, kebetulan saya juga diminta untuk mengisi DPP bidang hukum dan HAM. Jadi di ketua bidang ini menurut saya juga sejalan juga. Tentu peran-peran yang sebelum saya lakukan di masyarakat bisa saya lakukan lewat Partai Perindo. Ini buktinya gitu. Artinya undang-undang baru minggu lalu disahkan, minggu ini kita udah bisa bahas sama-sama dengan masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bisa ngasih pandangan-pandangan ya buat masyarakat. Mas, kalau tadi Jalan Mas Tama semua. cerita bahwa dari Fakultas Hukum ya ikut senat tadi dan gimana dulu kuliah. Kalau bicara hukum Mas, dulu apa yang membuat Mas Tama
yang dulu ya, Hmm. yang ketika remaja, sekarang pun masih remaja dong. Tadi punya ketertarikan di major itu, jurusan itu. Apakah memang passionnya di sana atau ada beberapa teman yang lulusan hukum memang legacy ya, dari Legacy. bonyok, bokap Oh, iya, nyokap, enggak. hukum, akhirnya Enggak. mereka masuk hukum juga. Kalau Mas Tama ketertarikannya kenapa dulu? Iya, karena passionnya di situ. Oke. Iya, walaupun waktu saya SMA karena gengsi ya. Oh, IPA kan lebih Benar. lebih Ada IPA IPS oh ya. ya, IPA IPS kan IPA kalau tuh anak lebih IPA tuh gengsi, kayaknya benar. lebih pinter-pinter gitu. Yoi. Padahal ternyata passion saya ya di IPS. Jadi ya ambil IPA di SMA, begitu lulus kuliah kok berpikir kayaknya saya lebih minat di bidang hukum gitu. Jadi ya udahlah, saya ngambil fakultas hukum. Jadi perlu ya kita ngelakuin sesuatu yang memang sesuai Betul, passion sesuai dengan ya. passion kita. Dan karena mungkin di situ juga Mas Tama tahu strength-nya Mas Tama apa gitu Iya. kan. Bahwa ketika Iya. bicara hukum kalau kita suka atau ngelakuin passion, Mm-mm. kita tahu ya Mas kekuatan kita tuh di situ. Betul. Dan bisa gampang untuk adjust Iya, nanti di dunia betul. kerja. Jangan terpaku sama omongan orang, pandangan, benar. wih Pak Anu lebih bagus loh, ntar dulu. Benar, Setiap benar, bidang benar. itu dia punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan khawatir kalau kita ada di tempat yang nggak populer. Tapi itu memang passion kita di situ. Itu menurut saya juga suatu hal yang menarik sih. Iya penting sih Man. Kamu ngerasa nggak sih Man kalau kita sekolah ada anak yang namanya sekarang ada science sosial ya, ada yang IPA IPS gitu kan. Anak IPA tuh lebih diagung-agungkan kan. Wah lebih pintar ya. Pasti yang masuk itu tuh yang kalau IPS tuh anak-anak yang Malas lah kayaknya nih, Oh, gitu. Males. Tapi ternyata nggak juga. Barbar. Nggak juga. Tapi kadang yang aku rasain ya Mas Tama bahwa jurusan atau apalah yang kita pilih itu hanya tadi bukan platformnya, tapi lebih ke akademis. Banyak hal yang kadang orang yang lulusan apa bisa jadi apa ya. Iya, betul. Jadi ilmu atau tadi memang penting untuk kita tadi di atas kertas, tapi di luar itu Betul, kita butuh pengalaman Betul juga. sekali. Dan jadi jangan pernah ngeremehin oh dia lulusan ini atau dia IPS lagi apa itu Iya, nggak ada. iya, betul. Oke, nice Mas Tama. Nah, ini kan tadi Mas Tama bilang bahwa tiga tiga tempat berbeda. Ada ICW, LPSK, dan Partai Perindo sekarang. Tiga ini gampang gak sih adjust-nya? Kalau aku lihat sih kan tadi hukum dan HAM sama aja sih sebenarnya. Bener. Ya karena tadi ya saya sampaikan di awal udah karena passion ya. Passionnya ya emang di situ gitu. Saya senang misalnya mendampingi misalnya orang-orang yang dalam konteks dia butuh bantuan hukum. Nah di LPSK negara bayar saya Oke. buat ngedampingin orang-orang dan saya bahkan bisa proaktif. Jadi misalnya ada kasus-kasus, contoh misalnya kasus pemerkosaan di Maluku Utara yang di Polsek, di dalam Polsek, Iya, dan yang pelakunya oknum kemarin kepolisian, gitu. iya, Nah, kita yang bisa bawa itu. kirim tim ke sana, datang ke sana, korbannya mana kita lindungi. Oke. Jadi menurut saya negara udah membayar buat suatu hal yang kita anggap passion, dan di situ kita dalam tanda kutip tuh ngebantu orang. Ya. Itu menurut saya ya selain digaji kita Ya, juga benar. terpuaskan secara apa ya, passion ya gitu. Dan menurut saya di partai juga ya harapannya kalau kemudian kita bisa masuk di Senayan, tentu saja kita bisa banyak melakukan Ya. perbaikan-perbaikan dari sisi regulasi Iya, iya, gitu. iya. Jadi Mengambil menurut saya itu kebijakan. semuanya Iya, iya. wilayah yang ya passion ya gitu. Seru ya. Oke. Dan Mas Tama, apa sih yang membuat Mas Tama tuh membulatkan tekad untuk bergabung di Partai Perindo? Ya. Nah, sebenarnya karena tadi ya ruang lingkup ya, karena selama ini saya berada dalam tataran yang praktis banget, praktek. Misalnya kalau dalam saya di ICW misalnya, itu setahun itu bisa terima lebih dari 1.000 laporan dari masyarakat setahun. Bahkan hanya LSM ya, hanya ada berapa orang sih jumlahnya, itu ribuan yang masuk laporan. Itu kita langsung kita pegang berkasnya, kita lihat keterangan orangnya, kita laporin ke kepolisian atau kejaksaan. LPSK juga sama. Ketika kemudian ada kasus yang masuk, minta perlindungan, kita juga soal menyentuh wilayah. Tapi menurut saya di partai politik itu suatu hal yang lebih menarik adalah dia punya kesempatan untuk memperbaiki dari sisi regulasinya. Jadi kalau selama ini kita bermain di dalam tataran praktek, harapannya kita punya ruang juga buat Membuat memperbaiki di kebijakan tadi. kebijakannya Oke. itu. Oke. Jadi menurut saya ini masih sejalan sih dengan passion saya. Masih Ya. searah ya? Ya, masih searah sih. Mas, personally ya, Iya. kalau secara personal, ada beda nggak sih Tama yang dulu sama Tama yang Ya. sekarang? Kalau menurut saya nggak ada yang Nggak ada ya? beda, nggak ada Oke. yang beda. Tapi tetap saya harus tetap menyesuaikan diri karena wilayah politik sama hukum itu kan juga nggak semuanya sama. Oke. Kadang-kadang kalau politik itu kita bicara soal menang kalah,
Kalau hukum kita bicara soal benar salah, Baik, ya nggak? baik. Jadi Oke. satu hal yang normal kita harus benar apa salah. Yang satu ini politik nih bicara menang kalah, tapi jangan lupa Baik. ada hukum di situ. Baik, Mas Tama. Satu, sebelum kita ke Undang-Undang TPKS, Mas Tama ini salah satu representasi bagaimana millennials ya, anak-anak muda ada di tataran politik seperti itu. Dan kalau aku lihat emang nggak banyak, ya. Betul. Ada, Betul. tapi nggak Betul. yang majority gitu ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa anak muda penting, Mas, di sistem demokrasi, let's say di parlemen, di tatanan politik, kenapa harus ada anak muda? Iya, karena mereka juga satu, mereka pemilih ya. Artinya orang-orang yang di SMA ini kan juga udah mulai Betul, masuk oke. pemilih, dia punya hak suara. Kemudian yang kedua, menurut saya menjadi penting juga, jangan sampai kemudian hanya orang tua ini yang kemudian menentukan kemana nih negara ini mau berangkat. Padahal kita anak muda juga punya banyak inovasi. Misalnya ya, Mas Lukman kan juga dengan kreasinya dia tentu harus punya ruang juga. Jangan sampai hanya orang tua aja yang punya pandangan, yang anak-anak muda ini nggak ada ruang. Itu menurut saya penting, dia harus melek. Dan kemudian juga ya dia akan menentukan kalau sampai dia salah pilih, salah ngelihat, katakanlah ada calon mau legislatif, mau eksekutif, ini kan tentu harus dipahami juga. Jadi menurut saya anak muda juga penting. Ya walaupun lagi-lagi ya, kadang-kadang ada konotasi negatif ya politik itu kan. Wah, politik itu kotor, Iya. Itu tuh yang ada di curang, pikiran anak muda, jahat, Mas. betul. Itu kenapa bikin mereka apatis kadang. Padahal mereka lupa bahwa yang gelapnya itu adalah kejahatannya. Ya. Ada istilah misalnya, corruption is the dark side of politics. Oke. Ya justru politiknya nggak jahat, tapi korupsinya itu sisi gelap dari politik. Gitu. Jadi saya ngelihat korupsi itu sisi gelap dari politik juga. Jadi masih jalan lagi nih sama urusan saya di isu korupsi. Gitu. Jadi menurut saya hadirnya kita di dunia politik mudah-mudahan bisa memberikan warna. Ya. Anak muda, anti korupsi dan peduli sama masyarakat banyak. Itu menurut saya harus kita Betul. Oke. jadikan Gitu, pandangan. Man. Lukman ada niat mungkin untuk terjun ke selain tempat tidur ya, Man? Gimana, Man, kalau kamu ngelihat bahwa memang anak muda tadi yang ada di politik ternyata punya punya andil ya, punya fungsi yang luar biasa ya. Karena kalau kamu bosan nggak sih kadang ngelihat politikus kita opa-opa, bapak-bapak ya nggak apa-apa, cuman kan kita pengen ada yang kayak kita. Iya benar. Anak-anak muda ya. Bener, remaja. anak-anak muda. Tapi gini juga sih. Awalnya juga Lukman kalau mikir kan, Lukman masih muda dia. Oke, sama dong. Enggak. Me too. Gini, pasti emang berpikiran kalau bahwa politik itu ya tadi kayak Kotor. gini lah Iya, gitu. jelek, Tapi mungkin itu karena kurang pengetahuan kali ya. Benar, benar. Soalnya gini, pas Lukman ada di podcast Aksi Nyata ini kan datang kan kayak dari politik-politik gitu. Jadi Lukman lebih paham dan lebih kayak ngerti, oh ternyata politik kayak gini gitu. Jadi kayak berpikiran yang dulunya negatif karena pengetahuan jadi kayak jadi tahu, jadi kayak berkurang gitu yang berpikiran negatifnya. Jadi sebenarnya kalau menurut Lukman ya kayaknya harus tahu dulu deh gitu. Betul. Jangan langsung kayak ngejudge politik kayak gini gitu. Karena itu ya apa ya, common things lah. Orang-orang di luar sana, anak-anak muda pasti mikirnya politik korupsi Bener. gitu kan ya. Ya memang karena kita disuguhi banyak contoh sih Mas Tama ya. Beberapa dekade ini bagaimana perjuangan kita melawan korupsi. Tapi lagi-lagi tadi pemahaman ini, literasi penting Pemahaman sekali. juga penting Nah, juga sih. terkait tema kita hari ini nih, Undang-Undang TPKS. Ini seru sekali. Kalau saya nggak salah ini 2012 ya, dijadiin inisiasi. 2016 prolegnas ya. Betul. Jadi sampai sekarang berarti 10 tahun Ya bertahun-tahun perjalanannya, Man. Sama seperti kisah cinta kamu 10 tahun banget. yang gagal itu. Tapi ini berhasil Undang-Undang TPKS. Mas, boleh diceritain nggak, Mas? Kenapa kita perlu tahu Undang-Undang TPKS ini? TPKS. Iya, yang pertama tentu saja karena emang kasus kekerasan seksual kan tinggi banget di Indonesia itu ya. Misalnya terakhir datanya punya Kementerian Perempuan ya, Kemen PPA, itu 10.247 di tahun 2021 itu adalah kasus yang tercatat oleh kementerian. Jadi ini kan banyak, puluhan ribu ya gitu. Kemudian kalau kita ngelihat berita-berita ini kan juga banyak. Contoh misalnya yang paling terakhir tadi Mas Juro udah bilang ya, yang di apa namanya di Pesantren. di pesantren. Nah itu menandakan bahwa ternyata tempat-tempat misalnya yang harusnya menjadi tempat ngurusin moral, pendidikan juga ada kekerasan seksual di sana. Bahkan yang di gereja pun juga ada kejadiannya.
kemudian juga yang lebih mengerikan, misalnya ada yang pelakunya orang tua kandungnya, ada pamannya, ada kakaknya. Jadi hampir nggak ada tempat yang aman sebetulnya buat anak dan perempuan gitu. Nah ini yang menurut saya kenapa undang-undang ini menjadi penting. Dan kemudian dalam prakteknya ya kita juga sering kan, misalnya mendengar kalau ada orang lapor nih saya ada pemerkosaan misalnya. Nah justru polisi misalnya akan nanya misalnya, kamu kenapa kok mau diajak jalan? Kenapa kok misalnya pulangnya malam gitu. Nah jadi lebih melihat bahwa ini anak ini nakal apa enggak sih? Benar. Kalau nakal ya udahlah gitu. Nah ini padahal kan menurut korban kan. Iya, menurut pandangan saya. Katakanlah misalnya pelacur ya. Pelacur sekalipun nggak boleh diperkosa. Of course. Nggak boleh dong. Iya, Karena iya. dia, walaupun dia ya pekerjaannya orang anggap itu hina, tapi nggak boleh diperkosa. Apalagi misalnya orang yang hanya keluar malam, Oke. temannya banyak cowoknya, dia mau jalan kemana dan segala macam, itu menurut saya juga hak-hak yang harus dilindungi dan nggak cuma soal perempuan, laki-laki juga. Benar. Dan bahkan sekarang ya era sosial media, misalnya masuk kan main apa sih Tinder gitu, main nggak? Tinder enggak. Oh enggak. Tantan main. Tantan main. Oh, ada ya, ada. Nah, Kan itu single. oke. Nah, single itu aplikasi cari pasangan kan. Terus kemudian ada lagi misalnya, bahkan ada yang terakhir misalnya Instagram. Yang ada perempuan cantik, nggak taunya bukan perempuan, nggak tahu Nah, rata-rata memang. laki-laki. Benar. Nah, itu kadang-kadang ada yang kemudian ketipu, ngirim foto bugil, padahal akan diancam, lu kalau nggak datang ini ya akan kita sebar ya foto-fotonya ya. Itu Datang tuh maksudnya datang ke datang. Jadi ini ada cerita. Diancam gitu ya. Ada cerita. Ini yang menarik karena hubungan sama anak muda ya yang menggunakan sosial media. Iya. Jadi hati-hati nih main Instagram ya. Teman. Jadi ada akun, Iya. akun isinya cewek, Iya. perempuan cantik lah, pakaiannya seksi dan segala macem. Terus kemudian dia nge-DM duluan. Kita kan punya profil sendiri, misalnya dia nge-DM ngajak kenalan. Ini agresif kan? Kita lihat, kok cantik nih. Lihat scroll, cakep nih, gitu. Akhirnya yaudahlah kenalan deh, tukeran WhatsApp, Oke. chat lah mereka. Terus ya kenalan gini. Terus ya si perempuannya ini kayak agresif banget. Dia bilang, kita ketemuan dong. Ini mumpung rumah saya kosong nih, kayak gitu-gitu mancing-mancing ya. Nah ini korbannya anak usia 16 tahun, jadi masih anak nih ya. SMA ya. Ini 16 tahun. 16 tahun usia korbannya. Terus kemudian ke rumah saya dong. Rumah saya kosong nih. Oh iya gini. Tapi sebelum ini kirim foto dulu dong. Foto apa sih? Apa? PAP ya? Panjangan apa sih, Pap? pap. Panjangan apa sih? Nggak tahu, pap. Anak muda ngomong gitu sih, pap Iya, dong. kirim pap. pap gitu ya. Post a picture. Post a Ya. picture. Oke. Post a picture. PAP ya. Iya, Apa? PIP, Pap. Jadi, Pap dulu dong foto mukanya. Habis foto orangnya terus saya mau dong juga lihat dong bajunya buka dong. Ah, enggak gitu. Tapi karena ya ntar saya gantian dia kirim juga yang punya saya. Iya. Akhirnya karena dia masih ya tadi ya anak usia 16 SMA, tahun. Iya, iya. nggak ada wawasan tadi yang saya bilang tadi ya penting. Akhirnya dia kirim juga tuh foto dia dengan nggak pakai baju. Tanpa Kelihatan lah busana. Iya. kemaluannya. Dipegang lah sama si akun ini tadi. Oke. Begitu gantian dia nggak mau ngirim balik. Hmm. Nah, udah gitu dia bilang malah, oke ya, saya sebar-sebarin nih kalau nggak mau ketemuan. Akhirnya janjian lah mereka di sebuah hotel. Anak ini kemudian datang, begitu sampai di hotel, ternyata yang di akun itu adalah laki-laki. Dan ini Mengerikan. kisah nyata yang terjadi bukan sekali dua kali. Ya pasti banyak lah yang seperti Banyak. ini. Akhirnya mau tidak mau tuh anak ya tadi harus melayani persetubuhan yang dalam ini bukan persetubuhan sih, pencabulan sih. Iya. Dan itu kan gini, kalau dalam persetubuhan, pencabulan tuh ada bedanya. Kalau pencabulan tuh masih pegang-pegang. Itu pencabulan. Corek-corek. Oh, kalau cuma dipegang-pegang pencabulan. Ya, pencabulan. Apalagi kalau anak ya, anak nih misalnya perempuan nih, hati-hati ya, megangan anak tuh, megang-megang badannya, kalau dia ngerasa nggak nyaman, itu udah pencabulan. Oke. Tapi kalau ada penetrasi, ada kemaluan masuk ke sana, itu bisa persetubuhan atau pemerkosaan. Oke. Nah ini udah levelnya persetubuan. Persetubuhan. Jadi bisa dibayangin dia tadi ya melalui kelamin apa namanya terjadi Terjadi lah. berulang-ulang. Jadi kalau pokoknya datang ya, bahkan sampai dimintain duit juga. Punya duit nggak? Ya saya nggak punya uang. Anak SMA dari mana uang? Tapi karena udah kejadiannya berulang-ulang berkali-kali, dia stres. Setelah dia stres, kemudian akhirnya ya udah datang dengan badan yang udah kepayahan, datang kantor polisi, Pak saya lapor Pak begini. Akhirnya polisi kaget, wah polisi telepon orang tuanya, akhirnya dia bilang,
apa namanya anak kamu nih jadi korban, tolong kesini. Oke. Nah itu cerita bahwa tadi hati-hati Iya, pakai Instagram. karena kalau kita lihat kan dari kasus ini ya Mas, ini kaitannya erat banget sama millennials dan Gen Z. Millennial, betul. Sosial media Betul, ya, betul. usia dini, Betul. tadi pemahaman yang kurang dan akhirnya jadi target untuk orang-orang yang tadi orang-orang yang punya niat jahat, Jahat, ya. khususnya tadi terkait tadi kekerasan seksual dan juga pelecehan. Tapi Mas, kalau dari kasus-kasus seperti ini, sebelumnya kan apa yang korban bisa dapat dan apa yang korban tidak bisa dapat dulu. Ya dulu. Oh. Kalau dulu kan misalnya ada banyak sebetulnya sih terobosan-terobosan Oke. ya dalam undang-undang ini ya. Misalnya kayak konteks misalnya pembuktian. Kayak dulu kan harus 2 alat bukti ya. Oke. Misalnya ada visum dan segala macam. Kalau sekarang 1 alat bukti aja. Satu alat bukti. Alat bukti aja itu. Contohnya apa tuh? Ya, Kalau alat satu. bukti kan ada banyak nih. Alat bukti itu ada yang namanya surat. Kalau ada yang chatting itu termasuk nggak? bisa, Oh, kalau bisa oke. elektronik namanya. Oke. Gitu. Terus kemudian kalau dalam pemerkosaan kan kadang-kadang kalau dia misalnya kondisinya belum pernah hubungan seksual, kalau dia perempuan kan pasti ada yang namanya robekan. Iya. Itu robekan tuh ada jarum jamnya. Kalau di visum nanti ketahuan. Robekan jarum jam 9, apakah jarum jam 11? Oke. Itu kalau untuk perempuan. Perempuan. Nah, kalau misalnya untuk cowok, Nah, untuk cowok tadi, karena misalnya kan kadang-kadang tadi ya kita juga nggak bisa ketahuan itu, misalnya kalau laki-laki kan, ya tadi cukup misalnya dari chat, Ya, kemudian chat tadi ya. apa tadi ada ancaman, kalau nggak datang gini ya, kalau gini ya gitu ya. Oke. Jadi ya itu bisa jadi bukti gitu. Nah sekarang lebih mudah. Oke. Kalau dulu kan harus alat bukti. Kenapa ini ya. bersemangat nanya? Mau melaporkan siapa? enggak. Oh, Iya. oke. Mudah. Oh, biasa aja, Man. Iya. Ini ilmu. Salah satunya. Iya. Kamu kalau apapun harus ngelapor lah. Jangan Iya, jangan siap. ragu-ragu. Tapi ini menarik ya, Mas, bahwa dulu ada 2 alat bukti syaratnya, sekarang 1 alat bukti. Iya. Jadi sekarang istilahnya untuk yang Lebih mudah merasa ya. korban bisa dengan gampang untuk mendapatkan Iya, tadi iya. bantuan. Ya walaupun tadi nanti di pengadilan tetap Ya. akan ngomongin 2 alat bukti. Oke. Tapi paling tidak untuk sampai ke pengadilan tuh dia lebih mudah lah prosesnya. Oke. Terus yang lain misalnya ada yang namanya kalau orang bilang ini namanya restitusi. Iya, ini yang aku dengar juga. Ganti rugi ya. Ganti Oke, rugi. Oke. Nah ini kan sebenarnya hal yang menurut saya belum populer ya, walaupun sering dipraktekkan. Jadi korban kejahatan apapun pada prinsipnya boleh minta ganti rugi. Kita ganti rugi itu. Misal, katakanlah yang ekstrim, pembunuhan. Misalnya kakak kita dibunuh. Karena kakak kita dibunuh, dia tulang punggung keluarga. Kita semua nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Maka itu harus dihitung. Berapa biaya sekolahnya, berapa si kakak ini pendapatan sebulannya, itu dihitung semuanya, bebankan kepada pelaku. Oke. Nah, kalau misalnya pelakunya nggak sanggup gimana tuh? Nah, ini yang menarik. Yang saya bilang terobosan tadi. Biasanya kalau dulu kan yang namanya restitusi itu kalau nggak sanggup ya udah selesai itu. Makanya pada Dulu saat ya? pada Dulu. saat tim penghitung kan yang berhak menghitung itu namanya LPSK. Jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dialah yang bisa menghitung berapa sih kerugiannya, penderitaannya itu berapa sih nilainya kalau diangkakan. Nah, dulu kalau pelakunya cek, pelakunya gimana nih pekerjaannya? Wah, ternyata dia nggak ada pekerjaan, nggak punya aset. Ya udah. Selesai lah dia itu, nggak ada jalan biasanya. Walaupun ada yang progresif, kadang-kadang misalnya hakimnya bilang udah panggil aja dinas, sanggup nggak dinas ganti ini. Tapi itu nggak banyak yang begitu hakim yang progresif. Dia akan tetap ngelihat nih korban nih, yang Betul, harus pelaku nih yang Pelaku. harus nanggung. Nah di sini itu sekarang paling nggak pertama sebelum dia bilang nggak bisa, penyidik bisa sita jaminan. Jadi kalau dia punya aset, punya rumah, sita Oh, dulu itu aja. bisa. Iya nanti Oke. dulu. Nanti nih, hitung dulu restitusi berapa nih. Iya. Jadi kalau misalnya kamu bilang nggak punya, ini saya sita semua. Gitu. Nah, itu menurut saya terobosannya. Ya. Jadi hak restitusi tadi ganti rugi ini bisa maksimal lah ya. Bisa maksimal. Di undang-undang TPKS Yang kedua, ini. bahkan misalnya negara bisa nalangin dulu. Oh, oke. Oh, negara bisa nalangin. Iya. Aha. Sebenarnya kan sebenarnya gini, kalau ada kejahatan yang nanggung negara namanya kompensasi. Kalau yang nanggungnya pelaku namanya restitusi. Oke. Nah, tapi restitusi sekarang itu tadi negara sementara bisa mengcover dulu. Ini menurut saya bagus. Makanya Ya, kemudian ya. undang-undang ini ada namanya Victim Trust Fund. Sama seperti di negara-negara maju ya. Negara maju kan sekarang ada Ya. tuh Victim Trust Fund. Jadi kalau ada korban, misalnya katakan lagi nih, kita korban pembegalan. Terus kita mau ngeganti sama siapa? Motor kita yang hilang siapa yang ganti? Ya. Nah, di negara-negara maju itu ada yang namanya Victim Trust Fund. Jadi korban tuh boleh mengakses layanan itu. Ini menurut saya juga hal yang baru. Ya, Walaupun
ya Memang sebagai harusnya udah ada begitu ya. iya udah ada. Karena- Ini kan belum nih. Bener. Makanya saya Oh, bilang tadi kita pekerjaan rumahnya apa? Salah satunya apa? Ah. Victim trust fund yang mana? Udah jadi Oke, belum? Oke. Mm. Oke. Nah, ini menurut saya harus didorong ya ke Benar, depan. benar. Walaupun ini baru kekerasan seksual aja. Jadi turunannya nih yang harus kita push lagi. Iya, kita Tapi harus dorong. Mas Tama, kalau bicara kekerasan seksual, tidak hanya soal sentuhan ya, Iya. atau tadi bagaimana paksaan. Hmm. Kalau bicara teks atau mungkin verbal Ya, atau hal-hal lain, apakah itu diatur juga di sini? ya tadi kan ada pelecehan seksual juga gitu. Ya, itu juga diatur sebetulnya. Ada yang pelecehan seksual secara fisik gitu ya, bahkan misalnya secara psikis pun juga sebenarnya disinggung-singgung gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya sudah mencakup lebih luas dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi definisi kan biasanya kalau persetubuhan itu anak. Kalau udah dewasa 18 ke atas namanya pemerkosaan. Oke. Jadi kalau pemerkosaan itu dia pakai yang namanya KUHP aturannya. Kalau KUHP. persetubuhan itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan Nah ini kan masih terpisah-pisah nih Iya. aturannya. Nah sekarang disatukan, ini ada yang namanya Undang-Undang TPKS. Jadi tadi macam-macam bentuknya yang lewat elektronik, lewat macam-macam itu juga harus menjadi hal yang dilindungi gitu. Sehingga korban itu punya hak yang lebih gitu ya, Oke. untuk bisa berdaya membela dirinya sendiri. Mas Tama, ngomong-ngomong Undang-Undang TPKS kan untuk sampai nih ke sini bukan perjuangan yang mudah kan ya. Nah, berbagai kelompok kayak masyarakat sipil, terus terutama koalisi perempuan, banyak sekali menghadapi kayak rintangan dari berbagai kelompok masyarakat. Nah, namanya pun sempat berganti-ganti kan, dan berjalan panjang. Apa yang menjadi catatan penting dari Mas Tama? Ya tentu ini lagi-lagi ya, makanya saya bilang tadi kalau bicara pekerjaan rumah, tadi kita ngomong soal victim trust fund, Oke. kita udah ngomong soal restitusi, Iya. kita udah ngomong soal delik pemerkosaan. Nah yang menurut saya penting adalah perubahan mindset. Perubahan Ini mindset. mindset ini cara pandang. Cara pandang tadi yang saya bilang, orang-orang kayak menganggap nggak perlu nih yang namanya kayak gini-gini. Ya mungkin orang yang menganggap kayak gitu, anaknya atau keluarganya belum ada yang kena. Benar. Begitu ada yang kena, dia baru Exactly. mikir, wah iya nih. Ya sekarang gimana? Mau misalnya yang saya bilang tadi, kasus pemerkosaan. Kalau kita pakai undang-undang yang lama, kalau pemerkosaan itu kan ada ancaman kekerasannya, ancaman kekerasannya. Sedangkan kalau sekarang pacar aja itu bisa merkosa kok. Ya. Misal mungkin gini, mungkin yang sekali, yang 2 kali setuju. Ya, tadi Dikasih. kesepakatan. Ya, bahasanya mungkin dikasih ya. Tapi mungkin setuju. Lukman, aku suka istilah kamu dikasih ya Iya, ampun. setuju lah intinya. Kan concern ya. Kalau hubungan itu kan concern ya. Setuju. Nah, tapi begitu yang ketiga, mungkin dia nggak mau. Saya nggak mau, tapi tetap maksa. Itu namanya masuk pemerkosaan. Oke. Tapi kan kadang-kadang orang ngelihatnya nggak gitu. Ah. Kamu kenapa mau yang pertama? Kenapa mau yang kedua? Iya. Nah, cara pandang kayak gitu aja udah bikin, kalau bahasa kita apa ya, reviktimisasi. Baik. Jadi udah korban, dia korban Mas. 2 kali karena proses. Tadi kalau pacaran, kalau suami istri ketika ada paksaan misalnya Iya. dari suami atau ya bisa juga dari istri ya. Jadi jangan mikir bahwa suami doang yang misalnya maksa Betul, gitu. betul. Apakah ini juga bisa dilihat dari undang-undang ini? Iya, bisa. Oh, jadi gimana? tuh? Bisa. Ya jadi tadi Oh. kata kuncinya itu adalah kata kunci pemaksaan tadi. Pemaksaan. Iya. Oke. Artinya kan kalau mungkin ya Ah. cara pandang lain lagi. Mungkin kenapa jadi hambatan sih? Ah. Mungkin tadi cara pandang ya, yang namanya perempuan itu harus melayani laki-laki. Istri itu wajib melayani Benar. suami. Itu Nah, cara kata-kata pandangnya. wajib ini kan kadang-kadang kondisinya nggak semuanya bisa demikian. Misalnya istri lagi sakit, Ya. kan itu juga secara fisik dia nggak bisa berdaya, tapi karena suami bilang ini kan perintahnya harus begini, harus begitu. Nah, mindset itu yang kemudian oh ya harus kita lindungi lah perempuan juga, istri pun juga demikian. Gitu. Bahkan misalnya juga ada yang pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi. Ya. Itu kan juga sebenarnya Ah. misalnya tadi ya paksa harus pakai kontrasepsi biar nggak hamil misalnya. Ya itu nggak bisa juga gitu. Jadi masuk kategori yang tadi kekerasan seksual. Nah, jadi undang-undang ini bikin istilah kekerasan seksual itu kemudian menjadi semakin luas ya, karena emang objek-objek yang dilindungi itu kan semakin banyak. Oke. Udah gitu tadi perkembangan sosial media tentu ini harus dijangkau. Nah, ini yang kemudian belum dilihat pada waktu itu. Sehingga orang ngelihatnya udah ada, kan pemerkosaan sudah ada, kan persetubuhan sudah ada, kan pencabulan sudah ada pasalnya. Oke. Ya. Nah, tapi dia lupa treatment korbannya tuh nggak sama. Kayak misalnya kalau korban penganiayaan, habis dipukulin kan, ini Pak mukulin saya tuh Pak.
Tapi kalau korban pemerkosaan, berani dia bilang kayak gitu. Itu serba salah. Ya, Nih ya. faktanya nih. Begitu dia bilang dia diperkosa, diputuslah pelakunya dihukum. Tapi begitu dia selesai dari pengadilan, orang akan bilang apa? Wah, nggak perawan tuh anak, Ya, anak nakal tuh. Nah, ini kan nggak sama Ya. ya antara kejahatan Yang biasa tadi, sama kejahatan kalau seksual. dipukul sama diperkosa beda Iya, ya, bagaimana tentu, mindset iya. orang. Jadi itu menurut saya soal mindset. Berarti ini PR juga tuh terkait masyarakat ya Mas. Betul, Bagaimana betul sekali. kita membangun masyarakat yang memang tadi melihat bahwa kekerasan seksual itu bukan sesuatu yang kita harus malu-malu Betul, yang ngelaporin betul, atau betul. takut, dan kita Betul. juga nggak boleh ketika korban sudah ada di tengah masyarakat terus dijadiin apa ya tadi stigmanya seperti itu, Betul. yang tadi dia nggak Iya. perawan itu karena diperkosa. Jadi ini juga somehow mengubah bagaimana paradigma masyarakat kita melihat apa itu kekerasan seksual dan khususnya korban, memperlakukan korban di tengah masyarakat ya. Itu menurut saya penting banget. Bahkan ini naik level lagi sedikit. Oke. Kalau tadi adalah keberanian dia melapor, yang kedua yang terima laporan. Ini juga harus punya mindset yang jelas karena gini, ada beberapa kasus. Kita misalnya di universitas nih kejadiannya nih. Ya. Di universitas, kemudian dia lapor sama apa? Yang punya otoritas lah di kampus tersebut. Nah, yang punya otoritas kemudian malah manggil pelaku. Pelaku bilang, "Oh, ini fitnah." Yang kasus kekerasan seksual yang nggak ditanganin, Ini yang banyak fitnahnya duluan. Bener. Jadi gimana mau lapor? Ini yang kadang banyak terjadi loh Mas, Ya. di institusi pendidikan kita, bagaimana tadi yang korban malah Ya, dijadiin Tersangka. Tersangka pelaku. karena Sekarang fitnah jadi korban. Karena gini Iya. Mas Tama, for the sake of nama baik. betul. Kadang, aduh betul. jangan di blow up deh Iya, ini iya. universitas kita ini kan. Iya. Padahal pelakunya misalnya dosennya atau dosennya, dekannya. iya. Nah, kaitan dengan Permendikbud Mas, Mm-mm, ya yang juga terkait kekerasan seksual. Nanti arahnya gimana? Ini kan kita ada undang-undang Ya. TPKS. Apakah menyesuaikan atau tentu seperti saja, apa? tentu saja nanti ada bagian-bagian yang harus disesuaikan ya, karena tadi ada banyak kemudahan-kemudahan yang dipakai oleh undang-undang ini. Tentu aturan lain yang di bawahnya Ya. kan, kalau Permendikbud kan Di bawahnya. peraturan menteri ya, Oke. dia di bawah undang-undang, maka harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya itu ya tadi, jadi selain Mas Juno bilang tadi ini harus berani lapor ya, menurut saya selain berani lapor, yang nerima juga harus Iyalah. punya mindset yang jelas, karena saya Benar, ini benar. beberapa kali nangani ya, ini pengalaman gitu menangani. Misalnya ada satu dia lapor ke kantor polisi, udah gitu temannya itu ngomong di Twitter, habis lapor polisi ngomong di Twitter, ini nih pelakunya ini gini, yang jalan duluan itu yang di Twitternya pencemaran nama baiknya, yang di laporan yang kekerasan seksualnya malah macet. Nah ini yang menurut saya mindset, lagi-lagi soal mindset Iya. ya. Nah, Mas Tama, ngomong-ngomong tentang TPKS ya. Berarti kan Mas Tama ini pernah udah banyak ya yang kayak kasus-kasus pemerkosaan, terus kayak pencabulan kayak gitu. Itu kan pasti mental ya, mental yang kena. Nah, ngomong tentang mental, salah satu tantangan terbesar dari undang-undang TPKS ini adalah mengubah mentalitas Iya. aparat dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Iya. Nah, mentalitas yang sudah mengakar itu kan udah lama banget kan Iya, ya. betul. Nah, menurut Mas Tama, bagaimana sih cara terbaik dan paling efektif untuk mengubah mentalitas Ini tersebut? pertanyaannya menarik. Iya. Menurut saya yang paling pertama, kalau dia berhubungan sama kepolisian, sama teman-teman kita kepolisian, Pak Kapolri harus serius nih. Oke. Kalau perlu misalnya dia buat unit, misalnya unit kekerasan seksual di bawah Mabes Polri. Entah nanti jadi direktorat atau jadi apa, dia harus ada kelembagaannya. Benar. Jadi harus ada ditangani secara profesional. Ini menurut saya akan membantu ke depan. Nah, yang kedua tentu saja misalnya juga harus ada penguatan-penguatan. Nah, beberapa pengalaman yang kemudian terjadi itu adalah kurangnya tenaga psikolog. Misalnya ya namanya trauma ya. Sebelum dia ngasih kesaksian di pengadilan, kalau Benar. saya melihat Ya. penting dia untuk ya kalau orang bilang healing. Inilah Healing, sejatinya ya. healing. Kalau orang healing kan jalan-jalan ya. Ya. Healing. Ya, kita mau healing tuh Ini healing. healing beneran Ini nih. sejatinya healing tuh ya begini. Orang yang stres, dia ngomong aja terbata-bata, itu Benar. kan dia perlu ditemenin. Ya, gimana dia mau memberikan Nah, kesaksian ya kalau betul. tadi mentalnya. Kadang-kadang psikolognya ini kurang. Kalau di daerah ini, misalnya di daerah pelosok, ya kita kadang-kadang harus datangin dari kotanya. Misalnya kita cari list. Oh ada sekitar 6 psikolog nih. Kita cek dia bisa nggak available nggak buat datang ke daerah itu. Nah itu kadang-kadang jadi catatan. Jadi menurut saya tadi ya mental itu penting banget. Bahkan nggak cuma korbannya. Kadang-kadang kami yang menangani pun juga ada beberapa teman-teman yang mentalnya kena. Jadi dia trauma karena dia pegang sendiri. Misalnya bisa bayangin ya, ada kasus pemerkosaan anak usia
6 tahun, diperkosa, itu hasil visumnya itu tembus ke belakang. Begitu dia ngeliat hasil visumnya, gimana dia nggak gemeter? Ini gimana nih kalau anak saya, keluarga saya? Jadi yang kena mental kalau di kasus beginian nggak cuma sekedar korban, tapi yang ngedampingin pun kadang-kadang Bisa kena kena mental, iya gitu. Jadi penting banget tuh Oke. soal mental. Ini bahasan menarik sekali Mas Tama karena aku lihat kan banyak anak muda yang baik itu jadi korban ataupun punya potensi jadi pelaku. Jadi mereka tahu bahwa ada hal-hal yang memang kita harus pahami. Betul. Untuk pencegahan. Ya. Ya, kita tidak ingin kasus-kasus yang seperti di pesantren, apalagi pencabulan yang di polsek ya. Ya, Tidak pengen lagi kan ada kasus-kasus serupa. Dan Benar. semoga dengan adanya undang-undang ini jadi ini bukan akhir ya Mas ya. Ya, Ini malah ya. awal untuk Justru kita awal. menegakkan bagaimana nantinya kasus-kasus serupa di tanah air. Mas Tama, terakhir nih ya. Kalau kita bicara tadi udah bicara TPKS, perjalanan semuanya menarik sekali. Dari seorang Mas Tama sendiri, apa sih yang Mas Tama ingin sampaikan untuk anak-anak millennials, Gen Z di luar sana terkait hukum dan kepedulian mereka terhadap demokrasi di tanah air? Ya tentu kalau dalam konteks pertama, kalau dari sisi yang urusan hukum, Oke. hati-hati. Baik. Tadi ya, mawas diri menggunakan gadget. Exactly. Iya, karena Betul. ini ngeri banget. Betul Portal sekali. kebuka, orang yang jauh di sana dan segala macam semua terkoneksi dengan baik. Benar. Jadi kita harus hati-hati. Baik kita ada potensi jadi korban maupun jadi pelaku. Nah, dalam konteks kaitannya demokrasi, tentu saja yang hal pertama harus kita pikirkan adalah himbauan buat anak-anak muda ya. Tentu harus sudah mulai rajin-rajin lah mencari informasi. Ya, betul. Yang urusan sama politik, jadi dia Melek literasi ya. nggak anti politik ya. Kenapa? Karena itu nanti akan menentukan masa depan mereka. Gitu. Walaupun sekarang nggak terasa ya. Tapi ketika kemudian nanti kita berhadapan dengan masalah dan lain sebagainya, itu yang kemudian harus kita lihat sedari awal. Jadi jangan takut sama yang namanya politik. Tentu saja anak muda itu justru harus bisa kasih warna di sana. Ya. Iya, karena dia punya suara yang sangat besar di sana. Oke. Dan sekarang adalah generasinya mereka, eranya mereka, dan kemudian harus tentukan orang-orang yang memang punya concern pada isu anak muda. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai anak muda malah terpinggirkan, kalah sama isu politik, apalagi kalah sebelum dia tahu bahwa politik itu harus diperjuangkan. Dan gitu. kalau kita bicara sejarah ya, kaum muda lah yang merubah betul. Bangsa ini. Betul sekali. Yang membuat bagaimana tadi masa-masa perjuangan berwarna. Betul sekali. Proklamasi itu semua anak-anak muda dan jadi bukan sesuatu yang baru ya Mas kalau ada anak muda yang ada di dunia politik Dan demokrasi. terjadi di belahan dunia manapun. Betul. Jadi nggak usah khawatir. Oke, so Lukman, TikTok sensation, you ready to change the world? Yes. Exactly. Baik, Mas Tama. Iya. Thank you. Makasih Sama-sama. sekali atas insight-nya dan teman-teman yang juga nonton berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program pencarian secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang sekali di konvensirakyat.com. Kalau untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes ya untuk tema hari ini, seperti biasa kita akan umumkan pemenangnya pada minggu depan ya, Lukman ya, Ya, di Instagramnya Partai Perindo. Perindo. Oke. Nah, terima kasih banyak untuk Mas Tama. Sama-sama, Mas Lukman. telah datang untuk hari ini. Baik. Pemikiran dan sharing-sharing dari Mas Tama barusan sangat menginspirasi. Semoga apa yang barusan kita obrolin bisa mencerahkan kita semua. Baik, semoga insya Allah nanti kita ngobrol Ya, lagi kita ya ngobrol lagi. dengan banyak hal positif Banyak banget dan tema dunia insight ini, ya. yang tentunya ini kalau aku lihat bahwa kita perlu belajar ya Mas. Ya. Setiap hari adalah tadi kata Mas Tama bahwa anak muda gampang kok tinggal Iya. buka gadget, lihat beberapa berita, ya nggak perlu tahu banyak. Iya.
general aja. Ya. Oh, ada UU TPKS. Oh, Oh, kemarin ada demo pemilu Oh, iya. 3 periode ya. Ya, jadi itu penting untuk kita tadi horizon kita makin kaya dan yang nggak harus jadi politikus juga. Tapi at least kalian kita semua ya mana punya amunisi untuk ada yang salah, ada yang benar ya. Biar kita bisa membedakan itu. Oke. Mas Tama, thank you, selamat Sama-sama. menjalankan ibadah Ramadan. Sama-sama. Ya, selamat hari terima Ramadan. kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus Amin. untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuno Syaputra. Saya Lukman Nurja. Salam aksi nyata dari Dari kamu kamu untuk untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengarkan gema, nyatakan persatuan.